Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmatia, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan membawakan materi mengenai akidah Islam dan kedudukannya dalam kerangka dasar ajaran Islam. Oke, yang pertama mengenai tentang akidah Islam. Teman-teman tahu nggak sih apa itu akidah Islam? Apa sih itu akidah? Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Ajaran Islam yang berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah juga merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Seseorang manusia disebut muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Akidah Islam juga memiliki 3 fondasi keterikatan setiap muslim yang semestinya dimiliki pada setiap jiwa manusia. Yang pertama, meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir mengandung dan menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya. Yang kedua, meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Dan yang terakhir, meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal serta berlaku untuk semua manusia dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia. Yang selanjutnya yaitu mengenai tentang kedudukan akidah dalam Islam. Teman-teman sebelumnya tahu nggak sih seberapa penting akidah itu dalam ajaran Islam? Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ingat ya teman-teman, sangat penting. Dan mengingat pentingnya kedudukan akidah tadi, para nabi dan rasul pun mendahulukan dakwah dan pengajaran Islam dari aspek akidah sebelum ke aspek yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan mengajarkan Islam pertama kali itu di kota Mekah dengan menanamkan nilai-nilai akidah atau keimanan dalam rentang waktu juga yang cukup panjang, yaitu selama kurang lebih 13 tahun. Ibaratnya gini teman-teman, suatu bangunan, akidah ini pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlak, itu sesuatu yang dibangun di atasnya. Jadi rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Begitupun manusia tanpa akidah. Pernyataan tersebut pun sudah terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kayunita Lestari, mengenai tentang sumber metode dan cara pengambilan akidah Islam. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tia yang telah memberikan beberapa materinya. Di sini saya akan melanjutkan materinya, tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kayunita Lestari. Saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan yang bersifat mendasar atau mendasari semua nilai dan konsep yang ada di dalam ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam memiliki 3 konsep, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dari dasar konsep tersebut, para ulama mengembangkannya menjadi 3 konsep kajian, di mana konsep iman melahirkan konsep kajian akidah, konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Sumber, metode, dan cara pengambilan akidah Islam itu ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber utama, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang beriman. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat dan celaka.
As-sunnah merupakan sabda Rasulullah SAW di mana Allah telah menjaga beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalahnya, sehingga semua perkataan beliau wajib diterima dan tidak ada penyimbangan sifat ini setelah beliau SAW. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan sebagai pendamping daripada Al-Quran. Allah berfirman dan dia telah mengajarkan mereka Alkitab Al-Quran. Hubungan akidah dalam ajaran Islam. 1. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar terhadap alam dan kehidupannya. Jika seseorang berakidah dengan baik, niscaya akhlaknya pun akan baik, benar, dan lurus. Sebaliknya, jika seseorang berakidah salah, maka akhlaknya pun akan salah. Akhlak adalah ilmu yang mengajarkan baik buruknya yang harus dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Hubungan akidah dan ibadah. Akidah seseorang adalah fondasi utama yang menopang bangunan keislamannya. Tidak akan dinilai benar apabila dilakukan dengan dasar akidah yang salah. Apabila akidahnya kokoh, maka keimanannya pun akan kuat. Sehingga dalam pelaksanaan praktik ibadahnya tidak akan terjerumus pada praktik ibadah yang salah. Ibadah adalah konteks pelembagaan akidah dalam konteks hubungan antara makhluk dan Khalik. Hubungan akidah dan muamalah. Dan hubungan akidah dengan akhlak, ibadah dan muamalah. Contohnya kita harus berpegang teguh, mempercayai kitab Allah yaitu Al-Quran. Kita juga mematuhi semua perintahnya dan menjauhkan larangannya, dan juga kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia. Jadi kesimpulan, akidah adalah fondasi berislaman yang tak terpisahkan oleh ajaran selain akhlak, ibadah dan muamalah, di mana akidah yang kuat akan mengantarkan ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, muamalah yang maslahat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.